Langsung saja kita ke informasi terpopuler yang pertama di mana pemerintah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial atau Perlinsos yang mencakup bantuan langsung tunai atau BLT, bansos pangan dan program keluarga harapan atau PKH dan bantuan pangan non tunai atau BPNT senilai 496 triliun rupiah pada APBN 2024. Menteri Keuangan pun buka suara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan nilai tersebut naik 20 triliun rupiah dibandingkan dengan anggaran serupa di APBN 2023 yaitu sebesar 476 triliun rupiah. Mantan petinggi Bank Dunia ini berjanji akan memonitor realisasi anggaran bansos tersebut. Sri Mulyani menegaskan bansos tentu akan menyesuaikan perkembangan kondisi yang terjadi di lapangan. Sri Mulyani pun menjawab perihal bansos yang selama ini menjadi sorotan jelang Pilpres 2024. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi baru saja merilis bansos berupa BLT baru untuk memitigasi risiko pangan untuk 18,8 juta penerima. Setiap penerima akan mendapatkan BLT dengan total Rp600.000 selama 3 bulan, yakni Januari hingga Maret 2024. Informasi terpopuler selanjutnya dari cnbcindonesia.com di mana lembaga survei asing Roy Morgan merilis hasil jejak pendapat terbaru untuk mengukur tingkat elektabilitas para calon presiden menjelang pemilu 2024 di Indonesia. Survei yang dirilis hari ini menyebutkan elektabilitas Prabowo di urutan 1 sebesar 43%, Ganjar urutan kedua 30% dan Anies urutan ketiga 24%. Berdasarkan data dari survei Roy Morgan, maka Pilpres 2024 akan digelar 2 putaran. Untuk Prabowo diyakini bakal menang pada putaran pertama Pilpres 2024 karena untuk memenangkan dalam satu putaran, salah satu paslon harus mendapatkan suara 50% ditambah 1 suara. Prabowo mengalami kenaikan suara sebesar 13% dari survei sebelumnya yang digelar pada September 2023. Sementara Ganjar menurun sebesar 8% dan Anies Baswedan turun sebesar 1%. Menurut Ira, suara Prabowo meningkat setelah memilih Gibran selaku putra Presiden Jokowi sebagai pasangan wakil presidennya. Namun demikian, Ira yakin suara itu belum cukup bagi Prabowo untuk bisa menang 1 putaran dalam Pilpres 2024. Informasi terpopuler selanjutnya, Basuki Cahayapurnama alias Ahok resmi mengajukan pengunduran dirinya dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina Persero. Pengunduran diri Ahok diketahui untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tak segan-segan, Ahok bahkan memposting surat pernyataan pengunduran dirinya di akun Instagram pribadinya @basukibtp. Beberapa hari sebelum Ahok resmi mundur dari Komut Pertamina, Ahok sempat memberikan pesan dalam sebuah acara yang diunggah di akun Instagram Pertamina. Ahok memuji bahwa Pertamina merupakan perusahaan terhebat di Indonesia. Ahok menilai Pertamina memiliki sumber daya manusia terbaik di Indonesia. Dengan begitu Ahok juga mengapresiasi kinerja SDM Pertamina. Ahok juga mengatakan bahwa para SDM memiliki semangat dalam membesarkan nama Pertamina. Berita terpopuler yang terakhir masih seputar BUMN Energi Pertamina di mana Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN memang dikenal sebagai perusahaan atau kementerian yang menjanjikan bagi para pekerjanya. Untuk sektor tertentu seperti minyak dan gas menjadi daya tarik para pencari kerja karena mendapatkan potensi gaji yang fantastis. Adapun salah satu sektor BUMN yang digadang-gadang memberikan gaji dan fasilitas yang tinggi bagi karyawannya yaitu BUMN sektor energi dan tidak lain dan tidak bukan adalah PT Pertamina Persero. Dan mengutip dari beberapa situs pencari kerja dan gaji terendah di Pertamina ada pada jenis pekerjaan bidang pelayanan pelanggan atau customer service, petugas stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, pustakawan, dan setingkat lainnya. Gaji petugas SPBU disebut berada di kisaran 1,9 hingga 5,1 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk posisi site engineer digaji 30 sampai 33 juta, sedangkan untuk level engineer saja bergaji 19 hingga 21 juta rupiah per bulan. Kemudian untuk level analis per bulannya menerima 10 hingga 37 juta, kemudian untuk IT specialist sebesar 19 hingga 21 juta rupiah.